sama-sama kita menari buat Tuhan Yesus, teman-teman. Mari sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Say, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Mari sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sebab kami mau menari buat Engkau, Tuhan Yesus. Mari sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Sing it. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sebab tak berubah Tuhan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sing, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari sama nyatakan, teman-teman, Yesus ajaib, Kau berkuasa. Oh, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Kau ajaib Tuhan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sing it. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sama katakan, ada mujizat. Lebih lagi, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi.
Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi di ibadah online JC di edisi minggu terakhir di bulan Agustus. Tidak terasa teman-teman, di bulan ini kita udah masuk ke minggu kelima dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pastikan kalian mendengarkan dan mendapatkan firman yang terbaik, karena kalau percaya kita sama-sama pasti mau diberkati dengan firman Tuhan ini. Amin. Ya, yuk teman-teman, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa dulu ya. Yuk teman-teman, kakak undang kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini kami masih diberikan satu hari lagi Tuhan untuk beribadah walaupun secara online. Tuhan, hamba-Mu percaya kami dapat firman yang sama. Biarlah semua firman-Mu ya dan amin yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang telah menyediakan waktunya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bila firman ini Tuhan dapat mengubah hati kami, mengubah hidup kami, dan kami percaya kami diberkati dan kami tidak akan pulang, kami tidak akan selesai Tuhan dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, biarlah kami siap sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jadi sekali lagi kalau mau ucapkan shalom teman-teman, shalom. Tidak terasa teman-teman, kita udah memasuki minggu yang terakhir dan kita mendapatkan tema yang baru. Dan temanya apa? Seperti yang kalian sudah baca dari flyer yang ada di cover YouTube ini, tema kita hari ini adalah The Growth Journey, atau perjalanan pertumbuhan kita selama sepanjang bulan ini. Nah, kalau kamu flashback, kamu mungkin ibadah onsite di setiap minggunya di JC, kamu pasti tahu bahwa gereja kita atau departemen JC setiap sharingnya itu pasti membahas tentang pertumbuhan gereja. Karena di bulan ini kita bahas tentang pertumbuhan gereja adalah anugerah Allah. Nah, jadi di minggu terakhir sebenarnya adalah minggu mentoring. Kalau misalnya kamu ibadah tadi pagi, kamu pasti sudah berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman satu kelompok kamu, bersama kakak mentor kamu. Tapi khusus untuk ibadah online kita mau membahas apa, Kak? Nah, The Growth Journey ini apa? Nah, kita mau bahas tentang perjalanan pertumbuhan kita sebagai gereja. Nah, jadi teman-teman, kalau kata dunia, mungkin kamu sering mendengar ada suatu quotes, ya kan, anak-anak zaman sekarang kan suka yang namanya quotes, pengalaman adalah guru terbaik. Kamu kan paling sering dengar seperti itu ya, bahwa banyak dunia ini berkata, oh kalau kamu mau sukses nanti, kamu butuh yang namanya experience, atau kamu butuh yang namanya pengalaman, karena pengalaman adalah guru terbaik, katanya. Nah, itu tidak sepenuhnya, kakak bilangnya itu benar, tapi kita bisa, kalau sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang percaya Kristus, kita harus lebih kritis. Tapi sesungguhnya kalau kakak bisa tambahin, ya kan, pengalaman yang dievaluasi itu pasti akan memberikan pertumbuhan yang terbaik. Bukan hanya pengalaman saja, karena kamu bisa aja mengalami sesuatu, kamu berpengalaman menghadapi sesuatu, tapi kalau kamu tidak mengevaluasi pengalaman tersebut, maka itu tidak akan menjadi apa-apa teman-teman. Nah, jadi hari ini kita mau buka dulu yuk di Kolose 2 ayat 6-7. Kalau bantu baca ya. Nah, Kolose 2 ayat 6-7, ayat 6-nya demikian firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Nah, jadi sebagai orang yang telah menerima Kristus, yang tadi ayatnya kan kita udah baca ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, jadi hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi teman-teman, apa sih yang mau kita bahas di sesi firman Tuhan kali ini? Sebagai orang yang kita kan, kalau kakak nanya sekarang, kita itu sudah menerima Kristus bukan? Pasti dong, kalau misalnya kamu belum menerima Kristus, kamu gak akan mungkin buka ibadah ini. Karena ibadah ini ya khusus untuk orang yang percaya Kristus, atau mungkin orang yang belum mengenal Kristus tapi mau mencari tahu tentang Kristus. Tapi kakak percaya 90% dari kita itu semuanya orang yang sudah menerima Kristus. Nah, jadi untuk bertumbuh, nah ceritanya kan gereja adalah kita adalah gereja, bukan hanya gedung besar ini adalah gereja, tapi kita pun adalah gereja. Jadi kita sebagai pribadi yang mengenal Kristus dan sudah menerima Kristus, kita harus mengevaluasi diri kita. Karena tadi katanya pengalaman yang dievaluasi, makanya itu bisa memberikan pertumbuhan yang maksimal. Nah, jadi the growth journey, perjalanan pertumbuhan iman kita bersama Kristus, perlu yang namanya tracker teman-teman, atau
bahasa gampangnya itu GPS lah. Kalau misalnya kamu mau ke suatu titik lokasi, mungkin kamu pengen dari mungkin kamu rumahnya sekarang ada di kota, mungkin kamu kalau mau pergi ke Sumatera Resort atau rumah persembahan, GB rumah persembahan, GB host, kamu mungkin nggak tahu Kak jalannya gimana. Kamu perlu yang namanya GPS atau tracker. Kalau misalnya simpelnya itu sebagai memandu kamu untuk pergi ke suatu tempat. Nah, beda lagi cerita zaman sekarang, ada yang lebih terkenal lagi. Kalau misalnya kamu lari nih, kamu ada yang namanya tracker. Itu namanya, kalau kamu sering lihat mungkin teman kamu lari, jogging, jalan sehat, mereka ada yang namanya Strava. Itu namanya alat yang untuk memonitoring berapa kilometer kamu telah lari. Nah, itu adalah tracker teman-teman. Jadi dalam hidup perjalanan iman kita bersama Kristus itu perlu yang namanya tracker juga. Nah, di sesi mentoring tadi pagi pasti kalian sudah bahas, tapi hari ini kakak bagikanlah kepada kalian secara singkat. Nah, mungkin kamu bisa renungkan pribadi di rumah. Nah, tracker yang pertama adalah kamu harus merenungi, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh bidang mentoring dari JC. Nah, mungkin kamu bisa renungkan, apakah aku sudah bertumbuh belum ya? Nah, dari jawaban ini, kalau misalnya jawabannya lebih dari 2 kamu yes, berarti tandanya kamu bertumbuh secara signifikan. Tapi kalau lebih dari 2 kamu no, artinya kamu belum bertumbuh secara maksimal. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah kamu melakukan upaya rutin untuk membangun hubungan dengan Tuhan setiap harinya sepanjang bulan ini pastinya. Nah, karena kita sudah belajar bahwa cara membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti apa. Contohnya Kak, kamu rutin untuk berdoa misalnya. Kamu rutin untuk membangun hubungan kamu melalui saat teduh. Kamu rutin membaca Alkitab. Itu adalah tandanya kamu membangun hubungan kamu. Kalau misalnya ini jawabannya yes, kamu silakan boleh tik yes. Kalau kamu no, ya no. Itu adalah yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah kamu sudah rutin beribadah setiap minggunya di gereja? Nah, ini adalah salah satunya cara kamu beribadah. Berarti kalau kamu ikut ibadah ini berarti tandanya yes. Setiap minggu kamu ikut ibadah, yes. Tapi kalau kamu bolong-bolong, artinya kamu belum. No. Nah, itu pertanyaan ketiga, sudahkah kamu memberi dirimu melayani di gereja? Apakah kamu selama ini hanya berjemaat saja? Jadi jemaat datang pulang, atau kamu sebagai orang yang kalau di JC sebetulnya frontliners, pengerja. Kamu datang melayani jadi usher, WL singer, multimedia, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu yes, kamu tik yes. Kalau no, no. Yang keempat, sudahkah kamu memberi dirimu untuk dimuridkan? Kalau dalam JC artinya kamu sudah mengikut mentoring belum? Kalau sudah, yes. Kalau belum, no. Yang terakhir, apakah kamu sudah mulai melayani orang-orang di sekitarmu? Nah, contohnya kamu membangun kubu doa di sekolah. Kamu melayani teman-teman kamu yang mungkin belum percaya Tuhan. Melalui kubu doa, kamu melayani, kamu mendoai buat teman-teman kamu. Kalau misalnya kamu belum, ya centang no. Kalau kamu sudah, yes. Nah, dari 5 pertanyaan tadi, kamu bisa mengetrack nih pertumbuhan kamu dalam Kristus. Nah, journey pertumbuhan kamu, apakah kamu bertumbuh atau enggak? Tadi, kalau misal lebih dari 2, artinya kamu bertumbuh. Nah, itu tracker yang pertama. Tracker yang kedua, kita jauh deep dive lebih dalam lagi ya. Tracker yang kedua itu, kita bisa yang namanya cek buah kita. Nah, di gereja kan kita sering dengar ya, ada yang namanya buah roh. Jadi teman-teman di 1 Korintus 3 ayat 6-7 berkata, di Matius 12 ayat 33 berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi teman-teman, kalau kamu berkata kamu bertumbuh dalam Kristus, cara yang paling simpel kamu bisa lihat dari seseorang adalah dari buahnya. Ini adalah bukan yang bisa kamu track sendiri teman-teman. Kamu harus bertanya kepada orang di sekitar kamu. Contohnya kamu nanya kepada orang tua kamu tanya kepada teman kamu, apakah buah yang dihasilkan dari hidup kamu itu sudah sesuai dengan buah roh? Buah roh ada 9 teman-teman. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Kamu bisa baca itu di Galatia. Nah, jadi teman-teman, kamu bisa nanya, apakah aku sudah sabar belum ya? Aku sudah baik belum ya? Aku sudah lemah lembut belum ya? Aku sudah menguasai diri belum ya? Nah, kalau belum, artinya kamu perlu lebih lagi membangun diri kamu supaya hidup kamu itu ada mengalir buah-buah roh yang mengalir. Jadi teman-teman,
pohon itu tidak pernah merasakan apa rasa dari buah yang ia hasilkan. Tapi buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut akan dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Jadi teman-teman, buah yang kamu hasilkan itu apakah manis, apakah pahit? Nah, itu kamu boleh nanyakan kepada teman-teman kamu. Itu adalah tracker yang kedua. Terakhir sebelum kita tutup, tracker yang ketiga. Nah, kita baca di 1 Korintus 3 ayat 6-7. Kita undang sama-sama. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, jadi teman-teman, di sini berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Di sini Paulus yang berkata ya, Paulus menanam, Apolos menyiram. Tetapi kalau Allah tidak memberikan pertumbuhan, maka itu semuanya sia-sia teman-teman. Jadi kita mau belajar hari ini, semuanya ini, pertumbuhan yang kita mau track ini, itu semuanya pun kasih karunia Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kita tidak pernah bisa menyombongkan diri, oh aku udah tik nih kak semua, aku udah cek semuanya, aku bertumbuh kok. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia kepada kita, tapi kalau misalnya kita tidak hidup di dalam visinya Tuhan. Nah, di minggu pertama kan kita bahas judul Living the Vision, Growing in Grace. Jadi kita harus hidup dalam visinya Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi di 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman, kita senantiasa ketika kamu sambil mengecek tracker kamu tadi, yes, kamu juga harus hidup bertumbuh sesuai dengan pengenalan akan Allah. Karena kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi dalam hidup kita haruslah kita tanam dalam prinsip hidup kita, yaitu 4 kata ini, yaitu WWJD, ya kan? 4 huruf ini yang mewakili hidup kita. What would Jesus do? Jadi setiap kali kita mau lakukan sesuatu, kita akan berpikir 4 huruf ini, WWJD. What would Jesus do? Jadi setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita teringat, oh yang kita lakukan ini sesuai gak ya? Kalau Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah lahir di dunia, apakah Tuhan Yesus mungkin melakukan hal ini? Kalau saya mau mengganggu teman saya, mungkin saya mau melakukan hal yang tidak baik, apakah mungkin Yesus melakukan itu? Kalau jawabannya tidak, maka kamu jangan lakukanlah itu, karena itu sudah pasti tidak sesuai dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman, hari ini The Growth Journey, kakak mau kita semua mengevaluasi diri hidup kita kembali. Apakah hidup kita sudah, kalau kamu bingung atau kamu lupa, kamu boleh putar kembali dari depan pertanyaan-pertanyaan tadi, apa aja yang kita perlu tik-tik. Apakah saya sudah bertumbuh dalam membangun hubungan saya dengan Tuhan melalui saat teduh, doa dan sebagainya? Apakah hidup saya sudah mengalir buah-buah roh? Apakah hidup saya sudah menghidupi visi Tuhan supaya kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup saya? Apakah sudah semuanya? Kalau belum, maka ini saatnya kita mengevaluasi diri kita. Nah, semoga diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Yuk teman-teman, mari kita tutup firman Tuhan hari ini, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini, hamba-Mu telah selesai dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang singkat dan sederhana Tuhan. Biarlah ini semuanya memberkati kami. Kami belajar Tuhan hari ini dalam pertumbuhan kami sebagai gereja, sebagai umat-Mu Tuhan. Kami mau mengetrack, kami mau mengevaluasi Tuhan hidup kami, karena kami tahu hidup kami ini indah Tuhan, hidup kami ini luar biasa di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau bekerja atas kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus Tuhan membangun hubungan kami. Kamu mau hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kami mau terus Tuhan berhidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya ketika kami melakukan itu semua, maka ada buah-buah roh yang mengalir manis dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati teman-teman yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah dalam studi Engkau berkati juga dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendoakan Tuhan buat persembahan yang akan kami kumpulkan Tuhan. Biar persembahan ini
menjadi kemuliaan, kesenangan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa kami ini sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Banyak sesuatu yang sedang terjadi Tuhan, mau itu hal yang tidak baik Tuhan. Bila kami mau tumpang tangan Tuhan atas bangsa kami Tuhan, bila ada damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Tuhan, jauhkan dari segala apapun yang jahat, mara bahaya Tuhan, Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Bila bangsa kami damai, bangsa kami takut akan Tuhan, pemerintahannya sampai pusat sampai ke daerah, semuanya takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami juga tidak lupa mendoakan buat bangsa, buat kota kudusnya Tuhan, kota Yerusalem. Biarlah kami mengangkat tangan kami Tuhan buat Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biar damai sejahtera-Mu ada pada tembok-tembok dan purinya, diberkati dengan damai sentosa Allah. Terima kasih Tuhan. Sebab kami mau berpisah Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah online ini. Biar kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Yuk teman-teman, kita angkat tangan kita, arahkan wajah kita ke surga yuk. Biarlah Engkau pulang menerima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua yang telah diberkati. Kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. See you and God bless you. Bye-bye.